TMX Core Futures. Tentunya di hari Senin ini kita akan membahas tentang market outlook mengenai seminggu ke depan. Dan saya akan membahas dari sisi berita terlebih apapun yang terjadi, event-event yang mengenai dampak untuk mengenai seminggu ke depan. Kemudian juga kita akan membahas mengenai market technical analysis ya, untuk bisa mengetahui di mana kita kapan bisa membeli dan kita mengetahui kapan kenaikan dan penurunan dari suatu produk ataupun aset. Oke, langsung aja kita membahas langsung dari sisi chartnya terlebih dahulu. Kita akan buka dulu trading economic ya. Kita akan buka ini agar Bapak Ibu bisa melihat apa saja sih event-event yang terjadi di minggu ini. Tentunya kita melihat bahwa di hari Senin ada tentang berita mengenai pinjaman ya, loan prime rate dari sisi China. Kemudian ada PPI dan ini masih berita yang medium impact. Kemudian di hari Selasa ini tadi pagi ada RBA meeting minutes, ini yang menyebabkan Aussie mengalami potensi kenaikan yang cukup impulsif ya. Dan kemudian kita melihat nanti malam akan ada berita dari sisi Kanada, yaitu mengenai inflation rate. Terjadi penurunan inflation rate dan ini akan membuat dampak terhadap makin meningkat ya, yaitu cukup bagus. Dan kemudian juga dari inflation rate-nya juga sama, dan home sales. Kemudian juga ada speaks dari Presiden Lagarde mengenai ECB ini sendiri ya. Dan kemudian di hari Rabu kita akan ada FOMC minutes yang akan terjadi di jam 2 pagi nanti. Kemudian kita akan melihat juga berita dari sisi durable goods untuk US, kemudian jobless claim dan Michigan consumer sentiment. Dan di hari Kamis kita akan melihat bahwa akan ada berita dari sisi Eropa yang cukup banyak, ada pound sterling juga ya mengenai PMI, tapi di malam harinya tidak ada. Dan di hari Jumat itu ada inflation rate dari Jepang dan core inflation rate. Dan kalau misalnya kita melihat dari sisi US-nya pun hanya ada PMI. Oke, itu aja mengenai news, dan kita akan bahas mengenai dari sisi DXY terlebih dahulu ya. Saya akan buka chartnya dari sisi DXY. Kita akan lihat DXY terlebih dahulu. Kita lihat bahwa DXY mengalami potensi pelemahan yang cukup signifikan ya. Dilihat dari candle merah yang terus turun dan ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Dan kalau diproyeksikan mungkin saja ini bisa menjadi target untuk penurunan selanjutnya itu ke 101 ya, karena memang di sini adalah level demand ataupun 102. 101 dan 102 ini merupakan demand yang cukup kuat yang bisa disentuh untuk DXY dalam waktu dekat ini dalam seminggu ke depan. Dan jika ini terjadi maka akan terjadi potensi penguatan terhadap pair yang berlawanan dengan US dollar. Contohnya juga terjadi pada di gold market. Kita akan bahas dari sisi gold itu sendiri juga ya. Kita akan lihat dari sisi gold bahwa pagi ini sudah terjadi kenaikan sekitar 1993,69, yang dimana ditargetkan ini masih akan terus bergerak naik selama tidak ada tanda-tandanya penurunan yang impulsif, dan ini masih akan terus bisa bergerak sampai ke area paling dekat itu di 1998 hingga area 2007 merupakan area yang gampang disentuh untuk gold dalam seminggu ke depan karena potensinya masih terus bergerak naik tanpa adanya pelemahan ya. Jadi harus hati-hati, selama belum ada tanda-tanda swing high jangan kita melawan tren dan kita ikutin aja tren besarnya seperti apa, dan ini masih akan terus naik. Biarkan tren itu bergerak naik sesuai dengan apa yang dia kerjakan ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi Euro USD, bagaimana sih Euro USD pada siang hari ini ya, kita melihat bahwa Euro USD sudah kena targetnya di minggu kemarin ya, sudah terjadi peningkatan yang cukup stabil. Dan kalau misalnya kita lihat secara daily, dia baru saja tembus resisten, yang mana ini resisten yang menjadi sementara dari target kenaikannya, maka ditargetkan resisten selanjutnya ini akan bergerak ke area atas ini ya, di 1.10642 yang menjadi target kenaikan daripada Euro USD. Kemudian kita akan bahas dari sisi GBP USD, bagaimana dari sisi GBP USD. GBP USD juga sama ya, karena USD-nya terjadi pelemahan yang signifikan. Ini membuat power terhadap GBP USD juga akan meningkat.
di mana ditargetkan untuk GBP USD ini masih akan terus naik ke 126.480 karena ini merupakan area 161,8 yang menjadi area taking profit daripada harga itu sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk minggu ini, di mana kita mempunyai 4 aset ya. Dari sisi DXY ditargetkan dalam seminggu ke depan ini akan terus terjadi pelemahan. Kemudian dari gold ini masih akan terus terjadi kenaikan selama belum ada tanda-tanda penurunan. Begitu juga dengan Euro USD dan GBP USD. Oke, stay safe Bapak Ibu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu bisa selalu mendapatkan konten-konten seputar edukasi maupun market outlook dari Macrovision. Oke, saya Geraldo Covid, saya pamit undur diri dan jangan lupa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye semuanya. Introducing our new products, Netflix and Tesla. Join us in shaping your financial future. Available now at Mexico. Trade now.